Untuk sambutan yang ketiga dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Takhasus Diniyah Al-Mukarram Guru Khairul Fahmi, untuk waktu dan tempat pian kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar nang berdua sambutan tadi, asa kalah ulun bepandir kabi bisaan nya, intonasinya pas, ilmu kawafinya pas. Mun pian kira-kira mendengar santri nang berdua bepandir tadi itu, perasaan menulun jen asa haratnya dapat ulun deh. Menulun bepandir kata itu bisa nang bina ujungnya bina sama. Tadi lihat mak ulun iya siapa ampun konsep nenek. Asa kada pernah kami belajar itu. Siapakah ampunnya nek. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan Mudirul Am Al-Ma'had Takhasus Diniyah akhirna fillah Kiai Haji Abdul Basit, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, sehingga di dalam beliau memimpin pondok pesantren Takhasus Diniyah yang sama-sama kita cintai ini menjadi sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang akan mencetak anak-anak santri atau umatnya Rasulullah nanti di masa depan yang bermanfaat bagi sekelilingnya atau umat secara umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Takhasus Diniyah yang di depan ini ada pimpinan tingkat ulia, ada pimpinan tingkat wusta, ada pimpinan tingkat awaliyah, ada juga pimpinan tingkat 3 Al-Quran. Turpas dah bangku-bangkunya tuh. Ada pengurus yayasan, ada juga Kapolda kita, insyaallah mudah-mudahan dan berkat doa santri mudah-mudahan tasanak kami suatu saat nanti akan dinaikkan pangkat beliau untuk menjadi Kapolsek, Kapolres dan sampai jadi Kapolri insyaallah. Dan yang sama-sama kita hormati wali santri dan santriwati yang berhadir pada saat ini, dan juga yang ulun cintai dan ulun banggakan anak-anak santri dan santriwati Pondok Pesantren Takhasus Diniyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ulun sampaikan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Takhasus Diniyah di pagi hari ini bahwa di dalam program ataupun manajemen yang ada di Pondok Pesantren Takhasus Diniyah ini, kami dari segenap stakeholder di yayasan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dari berbagai fasilitas ataupun program yang kami jalankan di Pondok Pesantren Takhasus Diniyah ini.
Dari sisi program, alhamdulillah yang sudah berjalan saat ini ada tingkat awaliyah itu ada 1 tahun, kemudian di tingkat wusta ada 3 tahun, kemudian di tingkat aulia juga 3 tahun, kemudian ada juga program pendidikan kesetaraan tingkat wusta 3 tahun dan pendidikan kesetaraan tingkat aulia juga 3 tahun. Pendidikan kesetaraan itu adalah pendidikan yang ijazahnya distandarkan atau disamakan dengan pendidikan sanawiyah dan aliyah atau SMP dan SMA, sehingga nantinya anak-anak kita itu dia bisa berkompetisi di semua jenjang di dunia ini, baik dia adalah di bidang keagamaan ataupun di bidang politik, bisnis dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak tersisihkan di semua unsur persaingan kehidupan kita di dalam dunia ini. Itulah harapan kita ke depan. Makanya manajemen ataupun program di pondok pesantren itu kita programkan seperti itu. Dan juga ada program yang sudah kami jalankan, itu adalah pembelajaran kaligrafi Al-Quran. Itu sudah berjalan sudah hampir 2 tahun. Bagi yang ada diisi bakat alaminya di dalam menulis Al-Quran atau bahasa Arab. Dan nanti insya Allah kedepannya, karena saat ini ada seorang alumni santri takhasus dunia yang kita kirim ke Limkari di Jawa Barat untuk mengaji dan belajar metode pembelajaran kaligrafi Al-Quran yang ada satu-satunya di Indonesia, itu hanya ada di Jawa Barat. Karena itu menjadi acuan bubuhan orang yang belajar tentang seni Al-Quran atau kaligrafi. Dan juga program yang sudah kami jalankan adalah membaca seni tilawah Al-Quran atau bahasa kita mengaji balagu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, sebagaimana pian dengar tadi, kalam ilahi untuk pertama kalinya di tahassus ini dalam sejarah langsung petiga ngaji. Tahun kena 6, Masya Allah. Ini mungkin siapa pertama kali di dalam sejarah. Mungkin pian mun sapu putaran sini asa karsuah melihat orang mengaji bimbe berdua. Nah, secara live langsung tuh hari ini Masya Allah suaranya enggak kayak kita nih, kalah. Masya Allah suaranya ya. Mana bunga pulang? Siapa kok ampun. Dan juga karena kita ini sudah berada di akhir zaman, kami insya Allah akan mengadakan lagi program apa itu nih? Nah, kun tahu tak apa? Seni bela diri yang di INO tak apa tak? Pagar Nusa, cuman belum bang, cuman masih rencana. Ke depan kenapa jadi mengadakan seni bela diri Pagar Nusa? Karena nanti di akhir zaman teknologi itu kada terpakai lagi nya. Jadi kita belajar bakun tahu nyaman kita menjaga paguruan. Kalau seharusnya belajar memanah pakuda. Karena itu sudah janji akhir zaman sudah. HP kada terpakai, boom kada terpakai lagi kayaknya. Karena nanti di akhir zaman Islam itu pasti merajai dunia. Kalau sekarang kita masih zaman-zaman zalim salaman ini, itu memang sudah perjalanan alam dah. Karena kalau dibantah biar bihimat kita mau wal tatap ya zalim salamanan. Nanti apabila sudah Islam mulai bergerak, sudah mulai maju, ada lawas lagi kiamat anu. Jadi kita hendak lakas maju, lakas kiamat. Karena ciri akhir zaman itu sudah. Karena kalau dibantah itu memang sudah ada suratan hadisnya sudah. Nah, itu nanti ada kena Pagar Nusa, kena siapakah gurunya? Ini Kapolsek kita kaki jadi guru nih.
Terus ada kami merancang sama pimpinan. Nah itu dari sisi program. Ya mudah-mudahan, dan ada lagi program yang sudah berjalan 1 tahun, ada acara debat muzakarah kitab seminggu sekali, setengah bulan sekali kah? Lakian sekali, kena binian sekali. Jadi dilatih, mudi pandir tanah, supaya jangan takutan lagi maju ke depan. Ada ulun tadi berpikir, tatkala santriwati tadi maju, ini jadi dipindah ke sana, tapi jaga sekalinya orangnya, wani. Apakah penglihatnya nang lalakian apanya ini tadi? Munnya melihat lalakian, di depan aku maju ke sini. Tapi ini santai benar, masya Allah. Anang hati melihat gitu ya kan seberetaan kita bisi kata-kata nangka itu, intonasinya pas. Kira-kira seandainya cerdas jembat tuh ada -5 lagi nilai kira-kira. Kira-kira. Dan juga guru-guru yang mengajar di Pondok Pesantren Takhsus ini ada berjumlah 54 orang. Enggak ada khilaf antara ustazah dan ustaznya. Ustaznya ada di ujung sana, ada bebangku. Nang bebangku ini nang mau kada mau tapasan naik. Ya sudah saatnya dan naik ke atas. Nama nang di bawah jangan kada usah mindir, tunggu gilirannya. Ada aja saatnya, suatu saat pasti naik ke atas. Baca doa, kada bisa, tatap baca doa kayaknya. Tapi sudah sampai waktunya itu, kada kawa indah. Sama anak-anak santri juga. Kali ini kita pakai aja bapak. Tunggu aja saatnya kayaknya. Mesti itu akan tak pakai kayaknya. Dan juga bagi santri yang menginap di asrama putra ataupun di asrama putri, itu juga kita mengadakan program yang kita jalankan saat ini. Dia harus sholat berjamaah baik di musalla ataupun di masjid. Kalau bagian putra insyaallah jangan mau insyaallah harus sembahyang tuh ke masjid. Sembahyangnya kalau asar biasanya ke masjid juga. Kalau bibinian itu di aula atau aula yang di belakang tuh, itu khusus putri, antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan imamnya pun juga kita tugaskan, ada guru yang kita tugaskan untuk membimbing. Nah untuk di asrama putra itu ada juga guru yang menjaga atau jaga bahasa kita, tukang asuh lah bahasanya. Yaitu adalah anak kami guru Abdullah. Ada guru Abdullahnya manakah? Nah itu guru Abdullah. Nah itu yang menjaga, mengawasi di asrama putra. Jadi kalau pian ada anak-anak di asrama, nah itu tuh penanggung jawab dunia akhirat tuh tanggung jawabnya tuh. Karena dia nama asuh, karena dia sebagai orang tua kedua jari sebuhannya tadi. Nah itu nomor tanggung jawab tuh dari membimbing segala-galanya. Karena ini memang disarahkan untuk menjagai anak-anak kita yang menginap di asrama putra. Dan ada juga dibantu juga lawan bubuhan alumni nang tadi dulu. Kalau di sini ada putra, anak orangnya ini lama orangnya teh. Oh ini ke orangnya, nah ini nih, tukang awasi juga. Ini keras orangnya. Punya belinya AA tuh bang, ada kau dilawan. Nah itu yang kami tugaskan untuk di putri. Ada juga yang kami tugaskan untuk membimbing anak pian baik di dalam penambahan pembelajaran atau sholat zuhur dan asar untuk selalu berjamaah. Sebagai ciri daripada seorang santri itu adalah guru kita, itu adalah guru Gusti Haini pimpinan Ulia Nanantuha. Kalau di bimbingan supaya ada nuansa apa ya, kalau lelaki kan harus ganas,
makanya anom. Kalau bini itu harus lembut, makanya kami andak guru nang tatuha untuk membimbing dan mengirit anak-anak pian atau santriwati yang ada di asrama putri. Nah itu si Denta penanggung jawabnya masalah sembahyang berjamaah, walaupun nanti ada bergantian, cuman zuhur asar itu pasti Sidin, karena memang Sidin yang membimbingnya. Nah cuman kami dari pihak pengurus yang menugaskan beberapa orang dewan guru untuk selalu standby 24 jam di pondok ini, itu kami tidak ada memberikan apresiasi ataupun honor secara berbeda. Jadi ya bubuhan pian paham-paham memberi izin. Ini iklan nih. Namun tapi baju buhan guru-guruan nih walaupun kada usah nukar tiap tahun diberi ibuhannya, jadi tetap insyaallah dah. Nah cuman kami tidak pihak pengurus karena tidak ada memberikan honor, lalu kami siapkan warung, ada warung di hijau atau kantin adalah untuk putri, sebarang ada putra. Jadi nang berjualan tuh orang yang menjaga dan maharagu anak pian yang ada di asrama putra ataupun asrama putri. Nah itu sebagai apresiasinya. Jadi kekanakan itu nya kau belanja keluar daerah, jauhan. Keluar lah kayak itu. Karena sudah disiapkan di dalam supaya lebih mudah kita mengkoordinir dan mengontrol anak-anak pian. Dan juga di sini kami pasangi CCTV sudah 24 CCTV. Walaupun ya terkadang ada aja juga kecolongan. Sudah banyak CCTV-nya tetapai. Nah itu dari sisi program yang kami laksanakan di Pondok Pesantren Tahasus ini ya, mudah-mudahan tahun depannya kita semakin tambah maju dan tambah bersemangatlah kita di dalam menjalankan program-program yang sudah kita rancang bersama ini. Nah adapun dari sisi pembangunan, sebagaimana nang pian lihat di seberang itu ada kami lagi membangun WC Putra, ada 10 ruang bilik, ada 5 WC, ada 5 kamar mandi, itu sudah hampir 90%. Di belakang kita lagi membangun asrama putri dan juga ruang belajar. Jadi rencana asrama di atas atau nanti ruang belajar di bawah, nanti lihat perjalanannya ke depan itu sudah berjalan 70% lah mungkin. Dan juga ada kolam di belakang menpin karsuah jalan hanya nabian imbahnya ke belakang tuh. Karena kan masih terlindung tuh. Ada kolam di belakang kami siring tuh. Pakai bata ringan ya, batu gunung, dan nanti di sampingnya ulun-ulahkan kena taman safari supaya nyaman bersuafoto bubuhannya nangkat 7 berfoto-fotoan sambil berlomba. Ada boleh berlomba di pulau ada boleh. Dan nanti ke depan, nah setelah pembangunan ini selesai, ulun mau umumkan pendanaannya lo mana nih, fotonya hilang. Dang lelah temat. Ini talawa sedikit mana nih? Panitia. Talawa sedikit lah, lebih 15 menit dah. Dikit lagi. Ulun mau mengumumkan duit dulu nah. Hasil kita saprah amal tahun tadi bulan September bulan 9, dan kemudian hasil sumbangan baik secara langsung ataupun secara transfer ke rekening Yayasan Pendidikan Islam Takhasus Diniyah itu saat ini itu berjumlah 543.780.600 rupiah.
Itu dana yang kita terima saat kita mulai saprah amal kemarin. Nah, kemudian penggunaannya membangun 2 asrama, asrama sama ruang belajar, kemudian membangun asrama putri, asrama putri aja, wisi putra, kemudian kita maulah ulam ikan. Itu total pengeluaran sampai saat ini itu 423.290.000 rupiah. Jadi saldo yang masih ada di tangan kami itu 120.490.600 rupiah. Itu saldo saat ini. Banih belum tagarak. Ada lebih pian memberi banih tahan tadi. Itu ada 2.000-an kira-kira. Nah, 2.000 kali 100 berapa tuh, 200 juta kah? Banyak kali. Banyak kali. Nah, itu dana yang saat ini. Nah, adapun program pembangunan ke depan, nanti setelah pembangunan asrama itu selesai, kita langsung meletakkan batu pertama pembangunan musola di depan rumah pimpinan. Itu kan ada rumah dinas pimpinan, di depannya insya Allah kita bangun 25 kali 25 meter persegi, lantai 2. Nah, lantai 2 25 kali 25, dan insya Allah bangunan ini nanti insya Allah yang paling termegah se-Asia Tenggara. Kenapa jadi berinisiatif yang paling termegah? Karena itu adalah rumahnya Allah. Itu nanti ya, mudah-mudahan. Dan yang setelah itu sambil nanti ini bangunan yang di samping ini nanti ulun bongkar semua nih. Ini nanti higa nih. Nanti kita jadikan halaman, kita dusur langsung. Buang-buang, ya dicabut lah. Jadi dikisir semua, sehingga halaman kita kena luas sampai ke belakang. Jadi terlihat nanti apa tuh, model potongan bangunan kelihatan. Jadi agak bagus lah dilihat. Itu nanti ke depannya. Ini iklan juga sambil ya, nanti bulan 9 yang akan datang kita kembali akan mengadakan saprah amal juga untuk membangun bangunan yang ulun rancang tadi. Mungkin ada yang bertanya kenapa Pondok Pesantren Tahasun itu jarang memohon ke pemerintahan. Kami ini sudah beberapa kali sudah memohon mengirim proposal, ya kada kabul-kabul juga, mulai berhari kala dah. Tetapi apapun yang kami rencanakan itu terlaksana. Betul, jarutan rusak lagi ngirim proposal. Hingga diumumkan bisa ini Tuhan menggerakkan hati bubuhan masyarakat, orang yang peduli dengan pondok pesantren ini, insya Allah tuntung ngainya. Karena contohnya bahari waktu kita membangun kantor ini nol duit, artinya kan ada duitan, habis selalu duit dah langsung bangun. Alhamdulillah para semiliar habisnya. Kada ada duit pemerintahan, duit pian beritaan. Ini hebatnya Tahasus nih. Ini gara-gara nambungan bunga sih, bang juga saing-saing ya nah. Mana hangit bukannya nih. Nah itu nanti insya Allah program yang akan kami laksanakan ke depannya. Nah cuman bibinian ada yang protes. Kenapa jadi protes? Karena WC dan kamar mandi bibinian masih amburadul. Kada tata-tata, nah kalau lagi kan sudah ditata tuh, agak rapi dilihat kayak orang di masjidnya, nah lawan bagus itu nah, kayak itu tuh rancangan. Nah karena binian protes terpaksa, enggak tuntung itu bibinian pulang kami bongkar, bibinian kami bongkar aja, asramanya anak kami bongkar. Kami jadikan WC juga situ kena, insya Allah kurang lebih kayak itulah modelnya. Nah WC nah ada di sini, ini ada nih bantuan pemerintah nih, tuh 60 luang-luang tuh ya, melihat kalau mulai sini lah. Nah itu bantuan pemerintah tuh, insya Allah ulun gusir gitu, ulun siwakan ekskavator kena tuh bongkar aja, kada terpakai itu. Kada sesuai lawan kehendak seorang, kada terpakai, biar ada pulsik kada apa-apa lu sambet tuh loh. Bongkar. Lundusernya cuman sudah berlapor Jepang lawan BPKB kemarin ada pemeriksaan, insya Allah kami bongkar, kami gantikan hard daripada bagus tuh Jesiden Han, berarti pas saja. Nah terakhir, ini terakhir sama sekali lah, mulai tadi udah terakhir. Ulun selaku ketua yayasan, insya Allah tanggal 28 Juni
akan mengadakan walimatul arus ataupun pepangantinan anak ulun. Jadi ulun basaruan lawan pian seberitaan hadir di sini tanggal 28 Juni nanti di Awang Perupuk di rumah ulun sendiri di Awang. Jadi ulun basaruan lawan pian beritaan lawan seluruh alumni dari angkatan 1 sampai angkatan 21. Suwani seberitaan. Mudah-mudahan pian nanti kawa berhadir di acara resepsi perkawinan anak ulun tanggal 28 Juni 2026 di Desa Buntung Ujung, Awang Perupuk, Kecamatan Gambut. Sekali lagi ulun atas nama pribadi banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf atas semua kata-kata ulun yang mungkin kurang berkenan di hati pian dan juga mungkin agak terbanyak memakan atau menyita waktu. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.